dijawab. Coba fans-fansnya Kang Deddy dijawab, ini kenapa Kang Deddy tiba-tiba ganti rumah sakit RSUD Al-Ihsan jadi rumah sakit RSUD Welas Asih. Martamis, mari kita tetap optimis. Jadi Mulyadi jawab RSUD Al-Ihsan ganti nama jadi Welas Asih. Ada tujuan khusus 2 Juli. Kang Deddy coba dijawab. Coba fans-fansnya Kang Deddy dijawab, ini kenapa Kang Deddy tiba-tiba ganti rumah sakit RSUD Al-Ihsan jadi rumah sakit RSUD Welas Asih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, saya Safrial, Ketua Umum Relawan Kang Deddy Mulyadi, RKDM Bergerak. Saat ini Tadi mau saya jawab tapi ternyata ini video ini gitu, speech gitu. Jadi oke, kita dengar jawaban dari Pak Safrial. saya ingin menanggapi statement ataupun pernyataan-pernyataan netizen yang di media sosial banyak terkait dengan perubahan nama RSUD Al-Ihsan menjadi RSUD Welas Asih. Kawan-kawan, perlu kita pahami bersama. Tentunya kita segala hal jangan mengambil kesimpulan semata tergesa-gesa karena hanya melihat informasi namanya saja diganti. Ini bukan hanya sekedar penggantian nama saja, tapi perlu diketahui juga bahwa perubahan nama RSUD Al-Ihsan ini tentunya dilatar belakangi ingin adanya suatu perubahan Jawa Barat berkarakter, sekaligus tentunya dengan transformasi pelayanan rumah sakit RSUD Welas Asih tersebut. Kita tahu semua bahwa Gubernur Jawa Barat itu ingin memunculkan kearifan budaya lokal Sunda. Kita tahu bahwa sesuai dengan program visi misi di awal, saat kampanye, saat berdebat calon gubernur Jawa Barat, beliau menyampaikan akan menguatkan identitas Jawa Barat berkarakter. Maka selain itu tentunya ini akan melakukan perubahan-perubahan transformasi di Rumah Sakit Welas Asih ini. Ini adalah satu upaya Kang Deddy untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan aksesibilitas di dalam layanan kesehatan, tentunya dengan berbagai perubahan-perubahan yang ada dalam rumah sakit, termasuk fasilitas digitalisasi, peningkatan sumber daya manusia, perbaikan sistem rujukan. Tentunya kawan-kawan, perubahan ini semua bertujuan untuk menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang lebih baik ke depannya, yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat kekinian, update, seperti itulah kira-kira. Maka dengan harapan RSUD Welas Asih ke depan akan ditingkatkan oleh Pak Gubernur dengan setara dengan sekelas RSUP Hasan Sadikin yang dikelola oleh Kemenkes. Seperti itu kawan-kawan. Jadi kita tahu harapan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, itu memunculkan sekali lagi kearifan budaya lokal, budaya Sunda sesuai dengan wilayahnya, provinsinya. Mana lagi kalau bukan Jawa Barat yang berkarakter. Sehingga sebenarnya dari Welas Asih ini pun Pak Gubernur ambil dari nama yang sangat indah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu sebenarnya lebih ke arah kasih sayang, bukan anti karap-arapan. Tolong jangan digadang-gadang soal hal-hal tersebut. Perlu kita pahami, maka kita telaah dengan santai, dengan tenang. Kita pahami bahwa kita tahu semua Welas Asih itu adalah apa? Konsep yang mencakup rasa kasih dan sayang, rasa dan empati, rasa dan kepedulian terhadap sesama. Ini tentunya berarti bahwa kita manusia itu memiliki hati yang lembut dan mau membantu orang lain dengan tulus, syarat tanpa pamrih. Seperti itu. Maka Welas Asih ini juga mencakup kemampuan diri kita, orang lain, memahami, merasakan penderitaan orang lain. Kemampuan kita untuk berupaya bagaimana kita bisa meringankan beban mereka. Itu bagian daripada Welas Asih. Tentunya harapan dalam kehidupan sehari-hari, budaya-budaya Welas Asih ini dapat kita wujudkan melalui tindakan-tindakan yang kecil, seperti kita memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, mendengarkan dengan rasa empati, atau memberikan dukungan moral kepada orang lain. Maka Welas Asih ini juga kita tahu adalah kebaikan, kasih sayang dalam setiap interaksi kita masyarakat Jawa Barat
dengan orang lain. Sehingga budaya Jawa Barat, masyarakat Jawa Barat penuh dengan welas asih ke depannya. Dengan ini mari kita bersama-sama mempraktekkan welas asih, mengimplementasikan welas asih ini tidak hanya membantu orang lain saja, tetapi juga bagaimana kita memperkaya diri kita sendiri dengan perasaan bahagia, memperkaya dengan rasa kepuasan karena kita telah melakukan sesuatu yang berbuat baik. Dengan welas asih kita bisa memperkuat hubungan sosial dengan membangun komunitas yang lebih harmonis dan peduli lagi ke depan, sehingga kita sama-sama dapat memperkuat dan memberikan kontribusi sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan keilmuannya, sesuai dengan profesinya. Bersama-sama kita memberikan kontribusi bagaimana kita mewujudkan Jawa Barat istimewa. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, maksudnya tadi saya mau jawab tuh tapi ternyata ini rasanya udah memenuhi lah jawaban atas pertanyaan itu, kenapa ganti nama dan apa ya, nggak ada apa kan, rumah sakit punya Pemprov, ya udah Pemprov pengen ganti nama, ganti udah, dan nggak ada sama sekali ya udah ganti nama, tujuannya apa, udah cukup lah penjelasan. Udah kenapa namanya welas asih, dikasih tahu welas asih itu artinya Rahman itu kasih sayang kepada seluruh alam semesta. Ya kalau mau diterangkan secara ini kan welas asih dari Ar-Rahman itu kan kasih sayang yang diberikan kepada seluruh alam di dunia. Jadi semua orang. Jadi tidak ada urusan itu agama atau suku, pokoknya semuanya. Semua. Ya, bagus tuh, welas asih kasih sayang mendalam, bagus lah gitu. Dan kalau ada upgrade kan biasanya kan ada pergantian kan gitu, soalnya kan rumah sakit ini mau di upgrade tuh, ya dan ganti nama nggak apa-apa. Android aja kan udah berapa tuh ganti nama, di upgrade, diperbaiki, diganti namanya, ya nggak ada lah, maksudnya kayak ya udahlah ganti nama, nggak ada. Bagus penjelasan Bapak Syafrial official ini, jadi cukup beliau tadi saya dengerin sampai selesai dah. Oh udah gitu, paham lah gitu. Dilayani sampai selesai. Jadi kalau selesainya malam sampai jam 12 ya, tolong dilayani sampai selesai. Antri-antri tiba-tiba akhirnya tidak dapat. Bentar, ini beritanya bisa jadi benar, bisa jadi enggak ini. Karena ini videonya cuma 16 detik, konteksnya nggak ditunjukin. Hari ini coba kita ulang ya. Dilayani sampai selesai. Jadi kalau selesainya malam sampai jam 12 ya, tolong dilayani sampai selesai. Antri-antri tiba-tiba akhirnya tidak dapat. Bentar, nggak ada ini. Kayaknya sih ini nggak bisa dikomentari dan harus hati-hati juga ya. Maksudnya nih, pemerintah telah meresmikan pinjaman online di seluruh wilayah Indonesia. Pinjol kayaknya kayaknya masa KDM pinjol gitu. Pinjol di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah telah meresmikan pinjaman online di seluruh wilayah Indonesia. Berarti kan pemerintah pusat gitu maksudnya ya. Kok isinya KDM? Kayaknya agak berlebihan ini. Sulastri 11110, pinjaman tanpa bunga cukup fotokop. Ini iklan pinjol ini mah kayaknya. Tapi pakai ini kayaknya konteksnya malah dipajak kayaknya nih videonya, tentang pajak itu kayaknya nih. Ini Pak Kade kayaknya ya, soalnya kayaknya nggak pernah dengar sih masalah pinjol di seluruh Indonesia. Kalau udah ngomong seluruh Indonesia ya berarti udah bukan KDM lagi. Ini kenapa tiba-tiba gambarnya KDM gitu? Jadi nggak masuk ini. Untuk netizen di seluruh Indonesia, khususnya di Jawa Barat, saya ingin menjelaskan tentang video yang kemarin saya posting mengenai ikan lele yang memakan bangkai ayam itu haram dan berdosa. Saya jelaskan, yang menyatakan haram dan berdosa itu bukan Kang Deddy Mulyadi, melainkan lawan bicaranya tersebut. Jadi 100% itu bukan dari Kang Deddy Mulyadi. Justru Kang Deddy Mulyadi hanya bertanya dan mendengarkan dari lawan bicaranya. Semoga seluruh netizen dimanapun berada bisa menyimak video tersebut dengan baik. Terima kasih. Salam hormat saya, Ratu Durian. Oke, ini klarifikasi ya. Ini saya nggak ikut berita ini soal ikan lele haram. Nggak tahu maksudnya kenapa sih halal kayak gini. Jadi bahasan kalau udah ngomong haram halal itu ya berarti ke ulama gitu kan, ke kiai gitu. Nggak tahu, saya nggak ikut ini, jadi no comment. Lele Deddy Mulyadi, tapi coba
Mohon penjelasan, apa benar ikan lele itu kalau dikonsumsi bisa menimbulkan gagal ginjal? Ya. Jelasin. Baik, terima kasih Pak Gubernur, Pak KDM. Jadi lele yang lele itu punya saya jelasin dulu ya. Lele itu punya usus yang panjang Pak, 10 hari. Dia akan memakan bangkai selama 10 hari itu masih deposit. Jadi hasil penelitiannya ketika masih deposit maka bangkai atau darah yang dimakan itu dia akan mengandung banyak partikulat yang mengandung logam besi, zinc dan sebagainya. Nah kalau itu diposisi setiap hari, maka depositnya akan tidak. Jadi lele yang sehat yang bagaimana? Tidak makan bangkai. Yang kedua adalah penggunaan probiotik yang baik. Jadi bangkai ayam, bangkai apapun tidak boleh jadi pakan lele. Dan itu haram. Artinya haramnya kan memang gini, kan tidak boleh memang kita menggunakan bangkai Pak. Mana ada? Jadi kalau peternak lele menggunakan bangkai untuk pakan itu berdosa. Hukum. Ya nggak ada masalah. Ini udah saya tonton tuh ya, udah aman tuh. Kang Deddy nanya terus dijawab. Jadi kalau ada yang ngomong KDM mengharamkan berarti bukan KDM juga itu dari sana disampaikan bahwa kenapa, karena dari penelitiannya bahwa kalau makan bangkai itu penguraiannya akan lama, 10 hari itu nggak beres. Jadi kalau dia makan bangkai terus, artinya ketika kita makan lelenya itu bangkai bakteri dan lain-lain itu masih bersisa di daging-dagingnya, di bagian lelenya gitu, sehingga bisa mengakibatkan penyakit terhadap ginjal dan tidak sehat. Karena tidak sehat maka haram menurut pakar itu tadi yang saya juga nggak tahu, tapi bukan Kang Deddy yang ngomong ya. Tadinya saya nggak mau cari tahu tapi ternyata ada di situ research-nya dan langsung ketemu. Jadi itu intinya. Program terbaru di Bapak Aing atau Kang Yadi langsung menuai pro dan kontra tentang satu kelas sekolah negeri maksimal 5 tentara. Tapi beban kontra atau yang minta dicabut itulah di salah satu berita salah saya di berita forum kepala sekolah desa Deddy Mulyadi dicabut aturan taman dengan Bapak Aing. Itu yang mana teh mengerti Bapak Aing atau naon alasan itu loh. Masalahnya kan sekolah negeri mah jadi dibiayakan pemerintah. Terturutkeun lah ya kebijakan di Bapak Aing teh. Dan masalahnya itu kan yang sementara soalnya ngebangun kelas anyar sebulan 2 bulan 2 minggu komodilah matanya dijanjikan tahun ajaran anyar tawa semester baru karena dia dibangunkan kelas mulai loba padahal beberapa sekolah langsung ada kebijakan ya. Pertama memang pembelajaran di 35 murid ke atas itu nggak efektif karena terlalu banyak orang. Tapi ya kalau dalam kondisi darurat ya mau gimana ya, karena orang semua kan punya hak untuk sekolah anak-anak. Kalau misalnya ternyata sekolah negeri nggak menampung, nanti mereka sekolah swasta misalnya, karena sekolah swasta ternyata mahal akhirnya nggak sekolah. Jadi mungkin itu sih alasannya. Jadi ya tapi bangunan kelasnya masih kurang, makanya jadinya harus dimaksimalkan sampai 50 orang supaya bisa semua orang sekolah gitu. Iya memang efektifnya jadi berkurang, tapi kalau darurat ya mau gimana kan, namanya juga darurat. Kelas maksimal ya sebenarnya maksimal itu kan kalau secara itu kalau nggak salah itu sekitar 35 orang itu maksimal, tapi kalau di sekolah swasta ada yang sampai aturannya cuma 20 maksimal. Tapi ya intinya itu bukan untuk selamanya ya. Jadi nanti kalau kelas-kelas sudah dibangun bakalan dikembalikan lagi ke aturan awal supaya sekolah negeri ini bisa menjaring lebih banyak siswa gitu. Jadi kayak nggak ada, kalau misalnya kuotanya awalnya cuma 100 mungkin bisa jadi 200 jadi 300, tapi itu harus kelasnya dimaksimalkan 50 orang ya, nggak masalah. Yang sabar ya, semoga tahun depan mungkin tahun ini udah bisa kembali normal lagi. Untuk sementara para kepala sekolah dan lain-lain ya yang sabar dulu lah, atur gimana caranya. Guru-guru juga ya belajar gimana caranya 50 orang bisa efektif pengajarannya, walaupun pasti susah banget itu. Guru-guru ya pasti tahu lah gimana susahnya ngajarin orang banyak 50 orang dengan 50 karakter yang beda-beda. Siapa sangka sebuah doa sederhana dari seorang ketua RW yang sudah menikah 8 kali justru menjadi kenyataan 7 tahun kemudian. Di balik canda tawa, di tengah kerumunan warga tersembunyi sebuah ucapan penuh harapan. Saat Kang Deddy Mulyadi masih menjabat sebagai Bupati Purwakarta, sebuah acara warga menjadi saksi dari momen yang tak terlupakan. Abah RW berdiri di depan publik dan bukan menyampaikan kritik, bukan pula keluhan, tapi sebuah doa besar. Doa agar Kang Deddy suatu hari menjadi Gubernur Jawa Barat dan luar biasa. Doa itu akhirnya dikabulkan tanggal 6 Februari tahun 2025. Kang Deddy resmi dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat. Apakah ini kebetulan atau kekuatan dari doa tulus seorang rakyat kecil? Saksikan kisah lengkapnya di video ini. Di mana Abah? Abah di kampung Pasir Betul. Desa Desa Kamoyana.
Kabupaten Bapak Dedi anu bagus. Terus dia jadi RW. Tahu Bapak Warsi? Kalau tidak tahu berapa sih, jadi 7 tahun sih. Jadi RW itu 7 tahun atau apa teh? Pemilikan seberapa hiji? Seberapa kali kawin? Akos kadalapan ayeuna. Apa pemilikan tak apa? 8 kali ayeuna. Bukan hiji pemilikan apa? Saha? Anjing. Bukan dua. Kedua ngadu putra. Saha? Ngaranna nyimuni lah. Anu katilu? Katilu. Kerawan deui. Gagah. Yang mana? Kasih putoy. Hasil bener. Bukan apa? Opat anu kemaya. Bukan 5. Bukan lima ka urang Cisarua. Tidak lalu. Bukan 6. Oh, Ketujuh. kasih putoy deui. Kakak 8. Ayeuna tulis. Kakak karyawan. Ampun Pak, nggak bisa itu. Luar biasa itu. Rek ngomong naon ka kuring ayeuna? Ka Bapak, Heeh. salah nama pribados bade usul. Naon? Usul bahwa bayana kudu aya hasil di kogu kudu pakabasa jantan gubernur. Beres apa? Pokoknya sakaya nage asal boga niat sae pasti Gusti Allah ngabul. Nah ini bener nih fans KDM channel nih. Jadi tadi dia agak puitis bahasanya bagus tuh. Beginilah ini kisah ini. Bapak RW ini mendoakan. Nah, ada videonya ada, yang ngomongnya ada gitu loh. Omongan dari bapaknya ada. Nggak tiba-tiba KDM gusar terhadap ini dalam ini tiba-tiba nggak ada omongannya gitu. Ini ada. Betul, ini bagus nih kayak gini. Jadi benar-benar ada beritanya itu istilahnya ada gitu, referensinya itu ada gitu kayak oh diomongin sama ini, oh dari ini gitu. Benar, enak kita nggak bingung-bingung gitu nyari ini bener nggak sih, ini enggak sih kata-katanya gitu. Mantap fans KDM channel, us.